Halo semuanya, perkenalkan saya Renandi Rifki Ardana dengan NIM 2111101010086 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi Manado. Adapun tujuan pembuatan video kali ini ialah untuk memenuhi tugas ujian topik yang diberikan oleh salah satu dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi Manado, yaitu Prof. Dr. Grace Dekando, MKes. Tugas ujian topik tersebut ialah menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh dosen tersebut dengan jawaban berdasarkan pandangan saya sendiri sebagai seorang mahasiswa. Adapun pertanyaannya ialah sebagai berikut. Menurut saya sendiri, sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasiankes penerapannya bisa dianggap ideal apabila ia bersifat terbuka, datanya lengkap, mudah diakses, serta keamanan datanya terjaga, sehingga penerapannya bisa dianggap ideal. Pertanyaan kedua memiliki hubungan dengan pertanyaan pertama. Ada beberapa indikator yang apabila dilakukan, maka penerapan SIK atau Sistem Informasi Kesehatan dapat lebih ideal dalam penerapannya. Adapun beberapa indikator tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengelolaan data kesehatan. SIK dapat mengelola data dan informasi kesehatan seperti rekam medis pasien, data kejadian penyakit, dan data kesehatan masyarakat sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan dalam manajemen kesehatan. Yang kedua, peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan. SIK dapat mengotomatisasi proses administrasi dan pengelolaan data, mengurangi kesalahan manusia, serta meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pelayanan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi program kesehatan. SIK dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi program kesehatan yang telah dilaksanakan, sehingga dapat diketahui apakah program tersebut berhasil atau tidak. Yang keempat, ketersediaan data dan informasi. SIK harus menyediakan data dan informasi kesehatan yang akurat, tepat waktu, dan dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan untuk pengambilan keputusan di seluruh tingkat administrasi dalam rangka perencanaan, penggerakan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Yang kelima, keamanan dan kerahasiaan informasi. SIK harus dijaga keamanan dan kerahasiaan informasi kesehatan yang disimpan sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Yang keenam, integrasi sistem informasi kesehatan. SIK harus terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan yang ada sehingga dapat menyediakan mekanisme saling hubung antar subsistem informasi dengan berbagai cara yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir yaitu indikator pengembangan sistem informasi kesehatan. SIK harus terus dikembangkan agar dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin signifikan. Dalam penerapan SIK, di Fasiankes perlu dilakukan perencanaan yang matang dan komitmen setiap unit infrastruktur pelayanan kesehatan agar setiap sistem informasi kesehatan berjalan dengan baik dan menggunakan teknologi komputer dalam mengimplementasikan sistem informasi kesehatan berbasis komputer atau SIBK. Apabila berbicara mengenai tanggung jawab dari seorang pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, tentunya tanggung jawab tersebut sangat penting dalam menjalankan sistem informasi kesehatan itu sendiri. Dan saya sudah merangkum beberapa tanggung jawab berdasarkan indikator yang sudah saya sebutkan tadi. Dan tanggung jawab tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan data dan informasi kesehatan. Pengelola SIK bertanggung jawab dalam mengelola data dan informasi kesehatan seperti rekam medis pasien, data kejadian penyakit, dan data kesehatan masyarakat. Yang
Yang kedua yaitu pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi kesehatan. Pengelola SIK harus mengembangkan dan memelihara sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dan terbaru sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga yaitu pengamanan dan kerahasiaan informasi. Pengelola SIK harus selalu menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi kesehatan yang disimpan. Yang keempat yaitu pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pengelola SIK harus memberi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam penggunaan sistem informasi kesehatan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Yang kelima yaitu pengawasan dan evaluasi sistem informasi kesehatan. Pengelola SIK harus melakukan pengawasan dan evaluasi sistem informasi kesehatan secara berkala sehingga dapat mengetahui kelemahan dan kekurangan dalam sistem tersebut dan dapat segera dilakukan perbaikan. Yang keenam atau yang terakhir yaitu pendanaan penyelenggaraan SIK. Pengelola SIK juga bertanggung jawab dalam pendanaan penyelenggaraan SIK, baik dari anggaran, pendapatan dan belanja, Fasiankes maupun sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, pengelola SIK harus memperhatikan asas kepastian hukum, itikat baik, kemanfaatan, tata kelola yang baik, ketersediaan data, ketepatan waktu, standarisasi, integrasi, keamanan dan kerahasiaan informasi, serta netralisasi teknologi. Jawabannya adalah ya. Seorang sarjana kesehatan masyarakat dapat menjadi pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasiankes. Seorang sarjana kesehatan masyarakat memiliki latar belakang pendidikan yang mempelajari tentang manajemen kesehatan termasuk manajemen informasi kesehatan itu sendiri. Selain itu, sarjana kesehatan masyarakat juga mempelajari tentang epidemiologi, biostatistik, dan kesehatan lingkungan yang dapat membantu dalam pengelolaan data dan informasi kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Dan itu tentu memberikan bukti bahwa seorang sarjana kesehatan masyarakat dapat bekerja dapat menjadi tanggung jawab dalam pengelolaan